beliau ada kegiatan lain yang harus dihadiri. Maka waktu 1 jam 30 menit kita akan bagi pada 2 sesi. Sesi pertama akan dipandu oleh saya dengan mengajukan beberapa pertanyaan kritis pada talkshow ini terkait tema yang nasionalisme, populisme, dan demokrasi, dan sesi berikutnya akan diberikan kepada audiens untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis memancing pemikiran-pemikiran brilian Profesor Todung Mulya Lubis. Namun sebelum kita masuk pada acara, izinkan saya singkat dari Profesor Todung Mulya Lubis, S.A.LLM. Profesor Todung Mulya Lubis lahir di Muara Batu, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 4 Juli tahun 1949 atau sekitar 4 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Namanya memiliki makna khusus. Todung memiliki arti payung yang berarti melindungi, dan mulia artinya mulia. Todung adalah anak kedua dari 7 bersaudara. Pada tahun 1969, Profesor Todung Mulya Lubis merantau ke Jakarta dan masuk pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1974. Ketika kuliah, Profesor Todung Mulya Lubis muda memiliki kerja paruh waktu di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum tanpa dibayar atau pro bono. Profesor Todung kemudian mengikuti kursus hukum di Institute of American and International Law Dallas pada tahun 1977. Profesor Todung Mulya Lubis mendapatkan gelar master dari University of California di Berkeley pada tahun 1978 dan dari Harvard University pada tahun 1987. Ia juga memegang gelar Doctor of Juridical Science dari University of California di Berkeley pada tahun 1990. Pada periode tahun 1980 sampai tahun 1983, Profesor Todung Mulya Lubis Ben Anderson dalam komunitas terpayang, komunitas terpayang, dia mengatakan bahwa nasionalisme itu sebenarnya berkaitan dengan bangsa, karena negara itu berkaitan dengan kedaulatan teritorial dan ada kekuasaan di dalam. Namun di atas itu, menanggapi ini, saya mohon komentar Prof terkait pernyataan yang dikemukakan oleh Ben Anderson. Silakan, Prof. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Universitas de Paz untuk kesempatan yang sangat istimewa ini. Terima kasih kepada Pak Edgar yang selalu berkomunikasi dengan saya dan Pak Arvindo yang menjadi moderator pada hari ini. Saya sebetulnya tidak ingin terlalu kaku bicara nasionalisme, demokrasi, populisme, tapi 3 topik ini kan topik yang berkaitan satu dengan yang lain dalam konteks politik kebangsaan di mana-mana, termasuk di Indonesia dan saya kira juga di Timor Leste. Penjelasan dari Pak Arvindo tadi sudah cukup jelas. Memang imagine community yang dikatakan oleh Ben Anderson itu kadang-kadang sulit untuk bisa dipahami. Kenapa? Karena memang banyak values, banyak ideal-ideal yang tidak kita temukan dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan politik, sosial politik kita. Kita ingin satu ideal state, misalnya undang-undang dasar, apakah itu memang mencerminkan kontrak sosial yang dimaksud oleh Rousseau dalam melihat society, dalam melihat bangsa. Nah, ini yang kita nggak bisa hindarkan, ada tarik-menarik politik, ketegangan politik, ketegangan sosial yang terjadi, yang membuat kita harus lebih bijaksana, lebih arif dalam melihat keadaan. Tapi
saya selalu mengatakan kecintaan terhadap bangsa itu non-negotiable. Kita tidak boleh lelah mencintai negeri kita. Kita tidak boleh lelah mencintai bangsa kita. Tapi kan bangsa, society itu run by the authorities, run by the governments, yang terdiri dari banyak partai politik, diobok-obok oleh segala macam proyek yang mengatasnamakan rakyat. Banyak yang terusir dan mereka mengatakan, tanah Papua itu bukan tanah kosong. Terima kasih. Memang ini kan di Indonesia agak sulit, tapi rujukan kita pada nasionalisme ya karya Om Ben Anderson. Saya memahami Om Ben Anderson melalui pikiran-pikiran Maris Prema dan hampir semua negara di Asia Tenggara pernah dijajah dan mengalami penderitaan kecuali Thailand. Pertanyaan dari catatan Anthony Reid sampai buku-buku Riklaf mencatat bahwa memang nasionalisme Asia Tenggara itu disatukan melalui penderitaan. Pertanyaan kritisnya, pasca kemerdekaan, apakah konstruksi nasionalisme itu tetap mengikuti logika penjajahan bahwa harus disatukan, dibangun melalui penderitaan? Well, pertanyaan yang bagus sekali memang ya. Kita memang ingin keluar dari perangkap penjajahan itu. Kita ingin membangun nation state, bangun society yang lebih prosper, ya, lebih adil, dan lebih bisa sejajar dengan negara lain. Tapi saya melihat di sini pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena selalu melahirkan kesenjangan, dan saya lebih cenderung pada pendekatan welfare, pendekatan kesejahteraan. Saya kalau mengambil contoh Indonesia, Pak Armindo, saya selalu menyesalkan kenapa pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu tidak pernah diwujudkan. Padahal itulah idealisme kita sebagai bangsa di Indonesia. Ya, nasionalisme itu ada di situ sebetulnya. Ya, karena tujuan kita berbangsa itu adalah membangun masyarakat yang sejahtera, yang welfare, ya, welfarian. Nah, ini yang nggak pernah diwujudkan. Jadi saya itu lihat demokrasi pada akhirnya itu akan bisa dibentuk kalau kesejahteraan itu cukup kuat. Nah, di sini saya ngomong soal interpretasi. Ya. Nah, ketegangan antara interpretasi yang satu yang percaya pada sistem ekonomi pasar yang melahirkan kesenjangan, suka atau tidak suka, dengan negara yang percaya pada welfare state, kesejahteraan, ya, yang mungkin tidak membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi membuat equality. Bukan hanya equality in opportunity, tapi equality in prosperity. Nah, ini yang harus terwujud sebetulnya. Nah, kalau itu terwujud, saya percaya demokrasi lebih sustainable, lebih berkelanjutan. Nah, kalau di sana, ya memang ini yang terjadi sekarang. Ekonomi tumbuh tinggi, tapi kan dia tidak menjamin kesejahteraan, tidak menjamin keadilan. Nah, conflicting ya perspektif seperti inilah yang mewarnai nasionalisme itu. Mewarnai ya politik ya dan demokrasi setiap bangsa dan setiap negara. Jadi saya ini selama 5 tahun di Norwegia selalu merasa menyesal kenapa pendiri bangsa saya tidak terlalu serius baik nih Pak Armindo melakukan kajian khusus ya yang lebih mendalam mengenai welfare state di Indonesia. Kita akhir bulan ini akan buat workshop mengenai itu karena memang nggak pernah jadi diskursus, nggak pernah jadi perdebatan. Jangan ketegangan ini yang ikut menentukan what does it mean ya to be nationalistic. Ini jawaban pendek saya. Baik, kita tepuk tangan untuk Prof. Pertanyaan dijawab dengan
jawaban-jawabannya memang tidak pernah diharapkan, luar biasa. Tadi Prof menyinggung sosialisme, komunisme, dan kapitalisme. Sosialisme, komunisme, dan kapitalisme itu memiliki pemikir-pemikir yang sangat kuat. Dia memiliki sistem ekonomi, sistem pasar. Sedangkan nasionalisme tidak memiliki itu semua. Sangat dangkal, sangat lemah. Mengapa demikian, Prof? Mungkin ada catatan tambahan yang Prof ingin berikan. Sebetulnya sih, saya hanya akan mengulang kembali apa yang saya katakan tadi, karena memang kita ini memang dibelah oleh pada satu sisi komunisme, ya, pada sisi lain ada kapitalisme, di tengah-tengah itu ada sosialisme, atau di Eropa dikenal sebagai Sosdem, Sosial Demokrat. Negara-negara welfare itu adalah sintesa dari dua ideologi ini. Kalau kita melihat sejarah lahirnya welfare state di Scandinavian countries, di negara-negara Norwegia, Swedia, itu semua adalah karena apa? Karena mereka juga khawatir terhadap komunisme. Tapi pada dasarnya juga mereka sosialistik sebagai society. Nah, kalau saya melihat Indonesia dalam perdebatan tahun 1945 menjelang Indonesia merdeka, saya nggak tahu di Timor Leste menjelang merdeka kemarin seperti apa perdebatannya. Bung Karno bicara mengenai sosialisme. Bung Hatta bicara mengenai sosialisme dan koperasi. Supomo bicara mengenai sosialisme ala Indonesia, malah dia lebih jauh bicara mengenai etatisme. Kalau melihat apa yang dikatakan semua. Ini tiga pendiri negara yang ikut merumuskan Undang-Undang Dasar 45 dengan sangat intens. Ada pendiri negara yang lain yang ikut. Tapi saya hanya mengutip tiga ini. Yang saya mau katakan adalah, ya, kita ini berada dalam lingkaran ini. Ya. Nah, kita milih kapitalisme atau milih komunisme, atau kita milih di tengah. Indonesia itu sebetulnya secara ideologis memilih welfare state ideology menurut saya dengan pasal 33 itu. Tetapi kita tidak pernah secara serius dan sungguh-sungguh mewujudkannya, mendiskusikannya. Saya ada Pak atas pendidikan di sini. Dulu pernah ada perdebatan di Indonesia mengenai ekonomi Pancasila oleh Mugiarto dari UGM. Nah, ingin merumuskan, tapi mati di tengah jalan. Jadi kalau sekarang ekonomi Indonesia jadi kapitalistik seperti itu, lebih liberal dari negara-negara yang kapitalistik, ya ini karena memang kita tidak secara sungguh-sungguh menjaga dan merumuskan apa yang disebut dengan negara kesejahteraan Indonesia yang dirumuskan dalam konstitusi itu. Jadi ya ini sekedar untuk memberikan ilustrasi saja. Ya, saya setuju.